Selamat datang kembali ke Tiongkok, Tuan Fu. Tuan Fu ini sepertinya agak mirip dengan suamiku yang kukenal sekali saja. Mereka benar-benar mirip. Hei, kau sedari tadi menatap Tuan Fu. Jangan bilang kau tertarik padanya. Biar ku beritahu, dulu ada seorang sekretaris wanita di kantor sekretariat yang mencoba merayu Tuan Fu, dan dia langsung dipecat. Aku tidak. Masuk. Tuan Fu, dua anggota departemen sekretaris yang paling menonjol telah dibawa kepada Anda. Tuan Fu, nama saya Matianyi. Saya telah bekerja di kantor umum kami selama 5 tahun. Paman saya adalah Mai Xiong. Benci banget sama nepotisme. Kenapa aku masih merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Tunggu apa lagi? Halo, Tuan Fu. Namaku Suxia. Suxia. Kok kayak pernah lihat dia ya? Biarkan dia tinggal. Mengerti. Jadi asisten pribadiku. Dekat. Asisten pribadi. Halo, Nek. Xingyan, beginikah caramu bersikap sebagai seorang suami? Kita baru menikah tahun lalu, dan kau meninggalkan istrimu untuk pergi ke Amerika sendirian untuk berobat. Kau sudah pergi selama setahun penuh. Jika kau tidak membawa kembali cucu menantuku untuk kulihat, aku akan mati di sini di resor musim panas ini. Nek, jangan khawatir. Sudah setahun aku tak bertemu dengannya. Bahkan jika kau tak menghubungiku, aku pasti akan pergi menemuinya. Bagus. Aku akan mengirimkan nomor teleponnya dan alamatnya sebentar lagi. Hahaha. Setelah bekerja, kau jemput dia sendiri. Baiklah. Untuk menemui seorang gadis, apa yang harus kusiapkan? Tergantung gadis seperti apa dia. Istriku. Oh, jadi Tuan Fu sudah menikah. Ngomong-ngomong soal istrinya, senyumnya begitu lembut. Mereka pasti sangat mesra. Oh, Tuan Fu, saya ingat sekarang. Sebelum Anda kembali ke Tiongkok, bukankah Anda terbang ke Paris khusus untuk membeli kalung 300 juta yuan? Apakah itu untuk istri Anda? Tentu saja. Kalung 300 juta yuan, dan kau masih belum bisa menyenangkan istrimu. Wanita ini terlalu susah disenangkan. Hei Tuan Fu, gadis ini suka apa? Kau harus bertanya pada gadis itu untuk tahu. Tuan Fu, bagaimana dengan perhiasan? Cewek-cewek pasti suka itu. Tapi kupikir, istrimu mungkin lebih menghargai ketulusanmu. Kau bisa menyiapkan bunga, atau mengajaknya makan malam, nonton film, atau apapun. Siapkan seperti yang kau katakan. Pergi. Baiklah. Hei Suxia, ingat, Tuan Fu benci bawahan wanita yang punya motif tersembunyi padanya. Jangan hancurkan masa depanmu. Terima kasih atas pengingatnya. Aku cuma mengincar gaji ganda, Tuan Fu. Aku tidak mengincarnya. Bagus. Ya ampun. Pak Fu. Halo, Pak Fu. Aku Gu Beihan, teman Fu Shengyan. Dia mabuk. Datanglah ke klub Platinum dan bawa dia pulang. Kenapa Pak Fu? Pergi ke klub tengah malam dan mabuk? Bukankah seharusnya dia bersama istrinya sekarang? Wow, semua biaya hari ini kutanggung. Dia benar-benar tuan muda kaya. Ini seluruh gajiku sebulan. Di mana Pak Fu? Aku asisten barunya. Kamu asisten baru Shengyan. Apakah kamu? Cantik sekali. Sayang sekali bersama Zahid itu. Mubazir banget. Hahau. Mereka bilang di internet kalau Gu Beihan dari Huihai itu playboy. Memang benar. Oh iya. Kamu punya pacar. Maaf, itu privasi. Kalau kamu tidak punya pacar, bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Maaf.
Aku tidak tertarik padamu. Tidak tertarik padaku. Jadi kamu tertarik padanya. Kucing gigit lidahmu. Apa aku menyinggungmu? Hau. Pak Gu, sesulit itukah belajar sopan santun? Apa kau pikir, setiap wanita di dunia harus menyukai tuan muda kaya sepertimu? Hahaha. Menarik. Pedas. Aku suka. Shenyan. Asisten barumu. Siapa yang memberinya nyali untuk berbicara kepada kami seperti ini? Sudah. Ada masalah. Baik. Tentu saja tidak masalah. Pertama kali aku bertemu orang ini, kenapa dia begitu memusuhiku? Apa aku menyinggungnya? Apakah Pak Fu perlu pulang sekarang? Norasu, jika kau mencari pria, kau harus mencari seseorang sepertiku, tampan dan kaya. Tidak seperti Tuan Vimu, mabuk seperti hantu. Banyak gaya tapi tak berdaya. Abaikan dia. Pelan-pelan. Kenapa wajahmu begitu panas? Sepertinya kau bukan cuma mabuk. Mungkinkah alergi alkohol? Aku akan membuatkanmu sup penghilang mabuk. Suksia. Suksia. Fu, Pak Fu, Anda sudah bangun. Suksia. Kenapa kau juga punya nama menjijikkan itu? Nenekku yang memberiku namaku. Aku selalu berpikir itu cukup bagus. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Pak Fu? Pak Wakil Presiden, Anda mabuk. Lebih baik Anda jangan bicara. Aku akan membuatkanmu sup penghilang mabuk. Pak Fu, sup penghilang mabuknya sudah siap. Pak Fu. Pak Fu, sup penghilang mabuk Anda. Kutaruh di meja Anda. Ingat untuk diminum. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang datang menemui Cia jam segini. Pasti istrinya. Ini tengah malam. Dan kami, seorang pria dan wanita, sendirian, di ruangan yang sama. Bagaimana kalau ada kesalahpahaman? Ada apa? Oh. Oh. Haruskah aku permisi? Minta maaf untuk apa? Aku takut istri si El akan salah paham. Tak akan ada kesalahpahaman, karena aku tak pernah tertarik padamu. Baiklah. Kalau kau tidak takut, kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus takut? Halo, saya dokter pribadi Tuan Fu. Oh, itu dokter. Bahwa Cheo itu begitu berhati-hatian. Kau benar-benar. Kau tahu kau. Jangan khawatir. Jika dia berani mengungkap kelemahanku, aku akan membuangnya ke sungai Jiang'ai untuk pakan ikan. Sibuk setengah malam, bahkan terima kasih pun tidak. Dan dia mau kasih aku ke ikan. Binatang. Kau tahu kau alergi alkohol. Dan kau masih minum. Kau benar-benar tidak menghargai hidupmu. Aku sedang bad mood. Cuma beberapa gelas. Suasana hati buruk. Xie pergi menemui istrinya tadi. Saat itu sama saja. Kali ini juga sama. Ada desas-desus mereka punya hubungan baik. Sepertinya rumor itu salah. Asisten Su. Bisakah kau membantuku? Tentu. Xingyan. Buka kancing kemejamu. Biarkan asisten Su mengoleskan obatnya. Kau membuatnya seolah-olah aku benar-benar ingin memanfaatkanmu. Kalau begitu lupakan saja. Lukaku hampir sembuh. Aku tak membutuhkannya. Jika kau tidak mendengarkan,
Aku akan menelepon nenek sekarang juga. Kau, Tuan Fu, kenapa kau tidak? Dengarkan Dr. Tan. Mawei. Kau bantu aku. Maui tidak bisa, tangannya terluka. Biarkan asisten Su yang melakukannya. Baiklah. Jangan khawatir Tuan Fu. Aku pasti tidak akan menyakitimu. Cepatlah, jangan berlama-lama. Bagaimana kau bisa masuk ke perusahaan kami? Seolah-olah aku ingin melakukan ini. Kalau bukan, karena bayaran double. Siapa yang mau melayanimu di sini? Lupakan saja. Melihat betapa menyedihkannya kau, aku tidak akan dendam padamu. Kalau tidak, jika aku tidak merawatmu dengan baik dan kesehatanmu memburuk, siapa yang akan membayar gajiku? Kenapa kau menatapku? Apakah kau terharu oleh etos kerja kerasku? Apakah kau akan menaikkan gajiku? Apa aku menyakitimu? Ya, Horn, sangat. Menyiksaku seperti ini di tengah malam. Kau pantas mendapatkannya. Mawei, bawa dia kembali. Norasu. Tolong. Gunakan aku dan buang aku, bajingan. Tuan Fu, biarkan aku membantumu. Tak perlu. Aku tak haus. Suksia, bagaimana kau menyinggungnya? Aku tidak tahu. Mungkinkah saat Cio mengantarku pulang tempo hari, istrinya melihat kami? Ini salah paham. Baiklah, aku akan bertanya-tanya untukmu. Baiklah. Sepertinya selain pekerjaan, aku seharusnya tidak terlalu banyak kontak dengan Tuan Fu. Suksia. Apel. Jebakan kecantikanmu pada Tuan Fu. Gagal. Tiang Ima, kau benar-benar tidak bisa berkata baik. Bisakah kau? Nonasu mengesankan. Omelan ini. Tanpa satu kata umpatan pun, tapi Suksia, biar ku katakan padamu, jalan kita masih panjang. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Posisi asisten senior akan menjadi milikku cepat atau lambat. Matianyi, aku ingin melihat. Trik apa lagi yang bisa kau lakukan? Tuan Fu, surat perjanjian cerai yang Anda minta sudah siap. Istrimu Suksia akan pergi tanpa membawa apa-apa. Dia juga akan memberikan kompensasi kepadamu. 10 juta untuk kerugian emosional. Bagus. Siapapun yang berani mengkhianatiku harus menanggung akibatnya. Hubungi wanita ini dan minta dia ajukan cerai. Akhirnya balas dendam manis. Nenek, aku memang bilang dia harus mengajukan cerai, tapi aku tidak bilang kalau pengacara tidak boleh mempersulitnya. Jika dia berani mengkhianatiku, dia harus menanggung akibatnya. Tuan Fu, Ya, Tuan Fu, kau menginginkanku. bersiaplah untuk menemaniku ke pesta ulang tahun tuanku. Kau tidak marah lagi padaku. Dia punya nama yang sama dengan wanita menjijikan itu, tapi itu bukan salahnya. Tuan Fu ini sangat aneh. Suasana hatinya berubah setiap menit. Norasu, bolehkah aku berdansa denganmu? Maaf tuanku, aku tidak tahu cara menari. Aku bisa mengajarimu. Tidak, terima kasih. Benar, bukankah kau bertanya padaku sebelumnya, apakah aku punya pacar? Apa kau mencoba berpura-pura punya pacar untuk menolakku? Tidak, aku tidak punya pacar. Lalu bisakah aku mengejarmu? Namun, aku punya suami. Itu pertama kalinya aku mendengar seorang wanita menggunakan alasan orisinal seperti itu untuk menolakku. Tuanku, aku tidak menyukaimu sekarang, dan aku tidak akan menyukaimu di masa depan. Jadi jangan buang waktumu padaku. Menarik. Sebagai tuan rumah, bukankah seharusnya kau menghibur tamumu, alih-alih mengobrol dengan asisten kecilku di sini? Apa yang kau bicarakan? Kapan dia sampai di sini? Berapa banyak percakapan aku dengan Gu Beihan yang dia dengar? Asisten kecilmu selalu menggangguku. Kau harus melakukan sesuatu tentang itu. Apa kau menindas Tuan Gu? Aku tidak berani. Bagaimana aku bisa mengganggu Tuan Gu di wilayahnya sendiri? Bagaimana aku bisa? Shenyan, kau mulai memprioritaskan wanitamu daripada teman-temanmu. Apa yang kau bicarakan? Shenyan tidak akan pernah memprioritaskan wanita daripada teman-temannya. Orka, ada apa? Yang kubawa? Oh, bukan apa-apa. Kau terlalu banyak berpikir. Baiklah, ayo pergi. Ayo minum. Oh tidak, kita tidak bisa. Tuan Fu tidak bisa minum hari ini. Tuan Fu, Dr. Tan secara khusus menelepon dan memberitahuku dan menekankan bahwa kau sama sekali tidak boleh menyentuh alkohol. Kita harus mendengarkannya. Shenyan, asisten kecilmu, sama seperti istrimu, sangat kepo. Cil.
Kalau kau tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Hei Xiangyan, lihat dia menggangguku lagi. Baiklah, baiklah. Aku sudah tak selera minum. Ayo mainkan sesuatu yang lain. Bagaimana kalau jujur atau tantangan? Hei, aku setuju. Xiangyan, asisten kecilmu harus ikut juga. Baiklah, selama tidak melibatkan uang, aku ikut. Ayo pergi. Os, asisten kecil, kau kalah, bicaralah. Jujur atau tantangan? Jujur, Baiklah. Malam ini ketika kau menolakku, hal-hal yang kau katakan, itu benar atau salah? benar. Tunggu sebentar. Bukankah aku yang menang ronde ini? Aku yang seharusnya bertanya. Hei Liang Chen, kita hanya bisa mengajukan satu pertanyaan. Menangkan ronde berikutnya, dan kau bisa bertanya lagi. Ayo kita lanjutkan. Baiklah, ayo pergi. Kau kalah. Liang Cheng. Jujur atau tantangan? Jujur. Hei. Xiangyan, tanya aku. Hei. Suxia. Kau tanya dia. Liang Cheng, kita tidak saling kenal sebelumnya. Kenapa? Kau sepertinya salah paham tentangku. Norasu, Mengapa kau berpikir ada kesalahpahaman? kesalahpahaman? Tidak ada salah paham, adalah yang terbaik. Baiklah, aku selesai bertanya. Selanjutnya, lanjutkan. Ayo. jujur atau tantangan? Jujur. Tuan Gu, kau dan Dewi Suci yang Xiaoyu. Apakah itu nyata? Os, benar. Benar-benar nyata? Hi lagi. Aku tidak percaya keberuntungan Xiangyan si baik ini, menang setiap ronde. Ku bilang selama aku tak mau kalah. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Aku tak peduli. Bahkan jika kau menang, kau harus menjawab pertanyaanku. Mengobati hatiku yang terluka ini. Katakan padaku, apa yang terjadi antara kau dan istrimu? Sebenarnya aku juga penasaran. Aku pergi. Pergi begitu saja. Kehilangan minat. Selain pekerjaan, apalagi yang kau minati? Harus. Chill. Husong, kenapa begitu banyak orang? Tiba-tiba bergegas untuk bersulang denganmu tadi. Apa kau bodoh? Aku menghalangi minuman untukmu, dan kau memarahiku. Kau benar-benar menyebalkan. Para pria itu jelas-jelas mengincarnya belakangan. Tatapan mereka rakus dan cabul. Tapi dia tak memperhatikan apapun. Menurutmu siapa yang minum denganku? Apa aku harus minum dengannya setiap saat? Aku tak mau minum. Tak ada yang bisa memaksaku. Lalu, kenapa kau tidak bilang begitu tadi? Membuatku minum begitu banyak. Bodohnya aku. Dan kau menyalahkanku. Haruskah aku meminta Maui mengantarmu? Tidak perlu Tuan Fu. Seseorang akan menjemputku nanti. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Fu. Suamimu. Suamiku itu mungkin mati di suatu tempat. Bagaimana mungkin dia menjemputku? Barang-barang di bagasi. Bisakah kau mengurusnya untukku? Tentu. Tuan Fu, ini hadiah yang kau beli untuk istrimu. Kenapa kau tidak memberikannya padanya? Kilan, terjual, kusimpan sendiri. Terserah. Tuan Fu, ada apa antara Anda dan istri Anda? Kau sangat mencintainya. Jangan bertindak gegabah. Aku menyuruhmu mengurusnya. Kau urus itu untukku. Jangan sebut dia lagi padaku. Apakah Anda akan kembali ke villa, Tuan Fu? Aku akan menunggu sebentar. Orang yang menjemputmu belum datang. Mereka sedang dalam perjalanan, mungkin terjebak macet. Tidak apa-apa, mereka akan segera tiba. Mengemudi. Suxia, Kau di sini. berapa banyak yang kau minum? Untuk bayaran 2 kali lipat, seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya. Hanya dengan uang. Aku bisa terhindar dari perundungan. Jia, sudah 3 tahun. Beberapa hal harus dilupakan. Oh iya, aku punya kabar baik untukmu. Kisah cinta nasional kita telah diterima dengan sangat baik. Perusahaan film dan televisi Hutan Besar ingin membeli hak cipta kita. Benarkah? Ya, bangunlah dulu. Oh, bagus sekali.
Dan mereka sangat tulus. Mereka bahkan mengundangku ke tempat mereka minggu depan untuk berbicara dengan mereka. Hei, apakah kau bebas minggu depan? Aku akan meminta Wenwen membelikanmu tiket pesawat. Ayo pergi bersama. Yes, hei. Fantastis. Hebat, hebat. Impianku akhirnya menjadi kenyataan. Halo semuanya. Aduh, The film was Aduh. translated and Maaf. narrated by M. Aku Media. tidak melihatmu di sana. Kau baik-baik saja? apa yang kau lakukan? Apa? Akan kubunuh kau. Sudah berapa kali aku peringatkan Mo, jangan coba-coba merebut posisi asisten khusus dariku. Sekarang, aku hanya bisa membuatmu meninggalkan grup Fu dengan cara yang paling memalukan. Hanya kau. Kau pantas. Susia terlihat begitu polos. Ternyata kehidupan pribadinya begitu berantakan. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah tidur dengannya? Mungkin dia berhubungan dengan seseorang agar dipindahkan ke kantor pusat. Asisten khusus CEL adalah wajah perusahaan. Orang seperti ini tidak bisa dipertahankan. Menghancurkan seorang gadis. Terlalu mudah. Sebarkan saja desas-desus tentang moralnya yang longgar. Permalukan dia. Dan semua orang akan menunjuk dan mengutuknya. Ini persis seperti 3 tahun yang lalu. Lihat wajahmu, kau seperti rubah betina, masih muda, melakukan hal-hal yang tak tahu malu. Tidak, aku tidak melakukannya. Mereka memfitnahku. Kau harus percaya padaku. Kau masih membuat alasan. Keluar, pergi sejauh mungkin, dan jangan pernah kembali. Paman, Kau, keluarga Sukami, tidak punya tempat untuk sampah tak tahu malu sepertimu. Jika ayahmu tahu kau melakukan hal yang memalukan seperti itu, dia akan melompat keluar dari peti matinya dan memukulmu sampai mati. Suksia, Suksia, apakah Tuan Fu sudah tiba? baru sampai. Tuan Fu. Tuan Fu, seseorang di perusahaan memfitnah saya tentang kehidupan pribadi saya. Saya ingin menjelaskan kepada Anda. Aku tak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Namun, karena masalahmu, jika itu memengaruhi perusahaan Fu, maka aku minta maaf. Aku tak bisa mempertahankanmu. Tuan Fu, saya ingin. Dengarkan saya dulu. Jika ini kesalahpahaman, maka berikan bukti. Aku bisa memberimu 2 jam untuk menangani ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempercayai kemampuanmu? Oke, terima kasih Tuan Fu. Chen Shu, Tuan Fu, Anda menginginkan saya. minta Departemen Teknis bekerja sama sepenuhnya dengan Suksia. Baiklah. Kenapa Tuan Fu ikut campur? Ternyata memang Matiangi. Tepat 2 jam. Tuan, silakan ikut kami. Siapa itu? Apa The maumu? film was Lepaskan aku. translated and Kau tahu siapa narrated by pamanku? M. Media. Kau akan menyesal. Kau akan menyesalinya. Oh, Kalian para pria merundung seorang wanita. Selain memfitnahnya sebagai perempuan jalang, trik apa lagi yang kalian punya? kau, Suksia. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Halo HRD. Ini asisten senior Tuan Fu. Suksia, mulai hari ini dan seterusnya. Jika ada yang ditemukan memfitnah seorang rekan kerja, setelah diverifikasi, Food Corporation tidak akan pernah mempekerjakan mereka. Kalian semua lihat apa yang terjadi hari ini. Aku bisa membuat Matiangi yang bersalah itu Inya, dan aku bisa membuat siapapun yang melakukan ini di masa depan Inya juga, karena aku punya dukungan Tuan Fu. Selamat pagi, Tuan Fu. Tuan Fu, Kerja bagus. asisten Chen. Terima kasih. Untuk apa? Aku tahu, kalau bukan karena kau menelepon rekan-rekan departemen teknis dan membuat panggilan itu, aku masih belum mendapatkan daftarnya. Tuan Fu memberiku daftar untukmu. Jika kau ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada Tuan Fu. Tuan Fu, kupikir dia juga mencurigaiku, berperilaku tidak pantas dalam kehidupan pribadiku. Dulu ketika hal seperti ini terjadi, hanya Nenek Xiaoyi dan Wen Wen yang percaya padaku. Tapi aku tidak menyangka bahwa sebagai pemimpin perusahaan papan atas, dia juga mau mempercayaiku.
Aku sudah memutuskan bahwa meskipun tanpa gaji tinggi, aku akan mengikuti Tuan Fo. Tak perlu segitunya. Hei, kenapa aku begini? Tidakkah kau pikir Tuan Fu kita adalah bos terbaik di dunia? Tuan Fu tidak suka penjilat. Tidak, aku serius. Aura Tuan Fu sungguh menakjubkan. Lihat bagaimana dia makan, begitu elegan dan halus. Benar. Apa yang kau lakukan? Dan fitur wajah Tuan Fu seperti patung Yunani. Begitu 3 dimensi. Sungguh. Terus kenapa? Terima kasih banyak. Maka bekerjalah dengan keras. Setelah kamu selesai makan, urus dokumen-dokumen ini untukku. Baik, Tuan. Aku tidak membantumu karena pilih kasih. Hanya saja efisiensi kerjamu hari ini dan caramu menangani situasi menunjukkan kepadaku nilaimu. Dokter Tan akan segera tiba. Ambil obat darinya. Terima kasih, Tuan Fu. Minum obat ini sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Mungkin agak gatal saat sembuh. Usahakan untuk tidak menggaruk. Oke, terima kasih Dokter Tan. Tuan Fu, telepon Nyonya terus masuk ke pesan suara. Teleponnya tidak dijawab. Mengapa kau tidak naik ke atas dan mencarinya? Apa aku harus mengajarimu cara menemukan seseorang? Tuan Fu, minumlah teh untuk menenangkan diri. Untuk apa aku minum teh? Apa kau tidak tahu? Ini. Ganti bajumu. Baik, Tuan. Bahkan pengacara pun tak bisa menghubungi Suksia ini. Aku bahkan tidak bisa segera memutuskan hubungan dengannya. Tidak berguna. Tuan Fu, apa dia makan dinamit hari ini? Pengacara baru saja datang dan bilang, mereka tidak dapat menemukan wanita itu. Apa sih yang dia mainkan? Apa aku harus mencarinya sendiri? Bagaimana bisa teleponnya berdering? Aku celaka. Seharusnya aku tidak membawa ponsel pribadiku bersamaku. Dan dari semua waktu, harus berdering sekarang. Bukankah ini cari masalah? Tuan Fu, maafkan saya. Pergi. Baik, Tuan. Kenapa dia? Oh tidak, aku akan ketinggalan pesawat ke Kotanan. Maaf sekali, aku tadi tertahan. Cie Fu cukup menyukai permainan kekuasaan ini. Kenapa kau lembur setiap hari belakangan ini? Apakah Tuan Fu mencoba membuatmu kerja rode? Tak kusangka kau berani menjelekkan bos kita. Dia bos terbaik sedunia. Oh, jadi kau mulai memuji Tuan Fu sekarang? Ya, kalian berdua. Jangan bilang ada sesuatu di antara kalian. Lagi ngapain sih? Aku akan mengendus dengan baik. Apakah kau berbau laki-laki? Tidak ada bau pria. Tetapi ada bau obat. Apa yang terjadi? Jangan bilang seseorang telah mengganggumu. Bajingan mana yang melakukan ini, akan kuhajar dia. Jangan khawatir, dia sudah diurus. Ini Yingwen, temui aku. Mari kita bicarakan perceraiannya. Pergi selama setahun. Dan sekarang dia mau cerai. Ada apa? Suamiku, yang menghilang setahun setelah pernikahan kami. Pesan pertama yang dia kirimkan padaku adalah meminta cerai. Sepertinya, dia melihat beberapa foto daring dan ingin memutuskan hubungan denganku. Suksia? Susia, apakah kau akan menjadi seperti kau 4 tahun yang lalu? Susia, bagaimana kau bisa menyerah pada orang-orang itu?
Dia jelas-jelas mencoba memperkosamu. Sekarang setelah kau menyerah, semua orang akan berpikir, kau menggodanya. Baiklah. Berhenti menekan Suxia. Ada begitu banyak dari mereka, dan mereka bahkan datang ke sekolah kami. Suxia hampir dikeluarkan. Karena ini, apa yang bisa dia lakukan? Susia, maafkan aku. Setelah kejadian seperti ini, selain Nenek, hanya kau dan Xiaoyi yang mau percaya padaku. Aku sangat tersentuh. Suxia, kau punya pacar. Dia juga mempercayaimu, dan bilang dia akan menjemputmu nanti. Ya, dia sangat mencintaimu, dan keluarganya sangat kaya. Dia pasti akan menemukan cara untuk membantumu. Aceh, The film kau di was sini. translated and narrated by M Media. Suxia, ayo putus. Aku tahu apa yang kau lakukan di rumah. Keluarga lu adalah keluarga terhormat di Xiangchen. Kita tidak bisa menanggung aib ini. Jika kau melihatku lagi, anggap saja kau tidak mengenalku. Kalian keterlaluan. Bajingan itu pergi ke luar negeri 3 tahun yang lalu dan tidak pernah menghubunginya lagi. Sejak saat itu, Susia tidak percaya pada cinta. Itu sebabnya dia menyetujui permintaan Nenek Su untuk menikahi orang asing. Jangan bilang dia bertemu bajingan lain seperti yang 3 tahun lalu. Wanita ini akhirnya memutuskan untuk menunjukkan batang hidungnya. Susia, bagaimana kau bisa menyetujuinya dengan begitu mudah? Laki-laki, tidak ada satupun yang baik. Hei, tidak semua pria itu jahat. Hanya para pria anjing itu. Baiklah, jangan bahas pria dulu. Mana para pria itu? Mereka cuma merusak suasana hatiku. Kita ke pasar selatan dulu, besok kita ke perusahaan film dan televisi. Semoga kita bisa negosiasi harga yang bagus. Pria cuma memperlambat kecepatanku cari uang. Tepat. Tepat. Sudah larut. Ayo naik pesawat. Ayo pergi. Hore! Akhirnya dapat hak cipta ini. Hahaha. Setelah pendapatan hak cipta masuk, kita akan pergi melihat-lihat rumah. Baiklah, Kita bertiga harus membeli di kompleks yang sama. baiklah, kerja keras cari uang dan beli rumah. Baiklah, Ayo, hotpot aku yang traktir. baiklah. Hahaha. Halo, siapa ini? Norasu, saya pengacara Tuan Yin. Nama keluarga saya Kian. Minta uang? Pasti karena pria itu. Dia punya utang di luar, dan pihak berwenang tahu bahwa kita sudah menikah. Jadi mereka minta aku bayar utangnya. Kenapa aku harus bayar utang pria brengsek itu? Maaf, aku tak punya uang. Saya tidak meminta uang dari Anda. Ku bilang nama keluargaku Kian. Oh, aku salah dengar. Maaf, pengacara Kian. Norasu, pernikahan Anda dengan Tuan Yin hanya ada di atas kertas. Memperpanjangnya lebih lanjut tidak baik untuk kalian berdua. Malam ini pukul 20, restoran Yunyan. Mari kita bicara. Selama kau tak memaksaku bayar utang suami palsuku itu, semuanya bisa dinegosiasikan. Baiklah, jam 8 malam ini, jangan terlambat. Tuan Fu, saya sudah menghubungi Norasu. Kita bertemu malam ini pukul 20 untuk bicara. Apakah Anda ingin pergi? Aku akan pergi. Jika aku harus pergi sendiri, apa gunanya memiliki kau sebagai pengacara? Kau tidak perlu datang ke kantor hari ini. Langsung saja ke bandara. Terbang ke Beijing bersamaku. Penyakit The film ketinggian was ini parah sekali. translated and narrated by Untung M tak Media. mengganggu pekerjaanku. Aduh, gawat, kok bisa lupa? Ya. Pengacara Kian, maaf sekali. Aku sedang perjalanan bisnis dengan bosku. Kapan kau bisa menemuiku? Beri aku waktu yang spesifik. Setelah aku kembali, bolehkah aku menghubungimu? Apa kau tak punya waktu atau tak mau cerai? Kerja lagi. Kapan aku bisa istirahat?
Susia, sakit ketinggianmu tampaknya cukup parah. Aku membawakanmu obat. Terima kasih asisten Lahan. Bisakah kita bicara tentang sesuatu yang pribadi? Tentu. Tuan Fu sudah menikah, kau tahu. Aku tahu. Karena kau tahu, maka kuharap kau jaga ucapan dan tindakanmu. Jangan sampai wakil presiden dan istrinya bertengkar. Apa ada yang salah dengan kata-kata dan tindakanku? Tidak sama sekali. Jadi maksudmu? Apa maksudmu? Aku hanya ingin. Baiklah, aku paham maksudmu. Kau boleh kembali sekarang. Aku mau istirahat. Terima kasih. Baiklah. Nyonya, asisten baru Tuan Fu. Cukup muda dan cantik. Tapi aku lihat dia tidak punya motif tersembunyi terhadap Tuan Fu. Jika dia punya, Tuan Fu tidak akan menahannya. Beberapa hari terakhir ini, aku akan terus mengamatinya dengan cermat. Cia. Kau benar-benar mendengarkannya. Tuan Fu, istrimu hanya khawatir. Mengkhawatirkanku. Datang ke sini untuk menanyakan asistenku. Tidak ada hubungannya dengan peduli padaku. Kau tahu, Nyonya selalu menginginkanmu untuk bersama Nona Shin. Dia takut kau akan terpikat dengan wanita lain. Alih-alih peduli padaku, istri sahnya yang terdaftar secara hukum. Dia malah mengkhawatirkan asistenku. Nyonya tahu bahwa kau mendaftarkan pernikahan kami hanya untuk menenangkan nenekmu. Tapi Nona Susia berbeda. Dia muda dan cantik, dan dia asistenmu. Lebih penting lagi, dia baru di sini beberapa hari. Dan kau sudah bersiap untuk bercerai. Terlepas dari mengapa aku menikah. Selama kontrak pernikahan masih berlaku, meskipun hanya di atas kertas, aku tidak akan ada hubungannya dengan wanita Shen itu. Kembali dan beritahu Simpon Emo bahwa jika dia berani menyentuh istriku, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Tuan Fu, kalau begitu aku Tidak memecatmu dari food court adalah belas kasihan terbesar yang bisa kutunjukkan padamu. Bukankah kau khawatir dengan asistenku? Baiklah, biar kulangi. Orang-orangku, siapapun mereka, terlarang. Selamat pagi, Tuan Fu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Aku hanya punya rasa hormat bawahan pada atasannya. Aku sama sekali tak punya pikiran macam-macam padamu. Apa kau pikir aku punya niat lain terhadapmu? Seorang wanita yang sudah menikah, apa kau mencurigaiku punya perasaan lain padamu? Tentu saja tidak. Aku tahu posisiku. Kukatakan ini terutama karena aku tak mau orang lain salah paham. Nanti sulit bagiku untuk bekerja. Suksia, apa kau tahu bahwa namamu membuatku muak? Aku tidak akan pernah memiliki perasaan positif untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Suksia, apa kau merasa lebih baik? Aku tidur nyenyak dan merasa jauh lebih baik sekarang. Di depanku, berlagak seperti wanita yang sudah menikah. Tersenyum dan tertawa di depan orang lain. Kendarai mobilmu. Ya, Tuan Fu. Tuan Fu, mengumpulkan banyak informasi berguna. Lihat wajahmu. Kotor seperti monyet. Seolah tanganmu bersih. Tuan Fu, hati-hati. Tuan Fu, kau baik-baik saja. Di mana kau terluka? Aku baik-baik saja. Chen Shu, cepat hubungi dokter. Tuan Fu, aku tak bisa menghubunginya lewat telepon. Kalau tidak bisa dihubungi, apa kau tidak bisa kembali ke hotel dan mencari? Ya, Biar ku hentikan dulu pendarahanmu. Tahan sebentar. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Oh, Tidak. Aku harus melepas jaketmu. tak perlu. Aku cuma pakai kamisol di baliknya. Kalau begitu aku akan memotong lengan bajunya. Tahan sebentar. Teriaklah kalau sakit. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Oh, Kau banyak mengeluarkan darah. Bagaimana kau bisa menahannya? sejak ayahku meninggal,
Semua orang bilang aku pembawa sial. Aku sudah lama kebal. Apa kau terluka di tempat lain? Aku baik-baik saja sekarang. Oh, Hati-hati melangkah. baiklah. Oh, Tuan Fu. Belum pernah melihat dokter pria merawat pasien wanita. Pria dan wanita berbeda. Bagi pria, begini dianggap genit. Dan kalau wanita begini, itu dianggap murahan dan tak senonoh. Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya ingin cepat membawamu ke rumah sakit. Apa kau baik-baik saja? Aku bisa jalan sendiri. Apa kau begitu takut padaku? Aku tak The takut film padamu. was translated and narrated by M Media. Takut suamiku salah paham. Di saat seperti ini, suamiku yang pelit. Aku tak ingin siapapun berpikir. Aku punya pikiran yang tak pantas tentang Tuan Fu. Punya motif tersembunyi. Tuan Fu, dokternya sudah datang. Tuan Fu, kami sudah menyiapkan tanda untuk Anda. Kau duluan saja. Kami akan memeriksamu secara menyeluruh. Kalian idiot ya? Tidakkah kalian lihat Suksia terluka? Periksa dia. Jangan ada di antara kalian yang bekerja di sini jika ada satu saja kelalaian. Ya, Katakan padaku jika kau merasa tidak nyaman. Jangan sungkan. Terima kasih, Tuan Fu. Aku baik-baik saja sekarang. Kalau begitu kau istirahatlah. Aku akan meminta seseorang membawakan makan malam nanti. Tak usah repot, Tuan Fu. Tuan Fu, Nyonya sengaja membuat alasan untuk menghindariku dan mematikan teleponnya. Bruk Fu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Tuan Fu, ini bukan salahku. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bersembunyi. Sakit sekali. Perutku juga sakit. Tanganku juga sakit. Sekaligus. Sini. Xiangyan memintaku untuk memeriksa lukamu. Apa kau baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan Xiangyan kali ini. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, datang saja padaku. Atau Ma Wei. Ma Wei. Dia adalah pengawal dan sopir Xiangyan. Kau pernah bertemu dengannya. Dia adikku. Jadi, bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat? Kami di sini untuk melayani Xiangyan. Kemanapun dia pergi, kami pergi. Jadi, kau mengikutinya terus, ya? Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Sama-sama. Apakah kau sedang haid? The film was translated and narrated by Datangnya M lebih dari Media. 10 hari lebih awal. Istirahatlah, aku akan pergi sekarang. Jangan khawatir, tubuh Susia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Wajahnya sangat pucat. Bukankah kau merawatnya dengan benar? Wajahnya pucat karena dia sedang tidak nyaman karena haid. Selain itu, jika kau benar-benar peduli pada Susia, biarkan dia bekerja lebih sedikit untukmu. Bagaimana aku tahu kapan dia sedang menstruasi? Dan dia cuma asisten kecil. Apa dia pantas kupedulikan? Barusan seseorang melihat wajah Susia yang pucat dan meminta Ma Wei untuk tetap di sini. Mereka bahkan menelepon, aku jauh-jauh dari Huahai. Sekarang kau berlagak sok kuat. Aku. Malam ini. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Jangan khawatir, aku akan menjaganya semalaman. Sudah dikonfirmasi, perangkap itu dipasang oleh penduduk desa. Tak ada yang berniat jahat. Bagus. Kalian berdua, malam ini.
harus melindungi Suxia. Nenek, Suxia, kenapa kau masih bangun selarut ini? nenek tidak bisa menghubungimu. Aku sangat khawatir. Aku sangat lelah sampai tertidur. Apakah ini terlalu banyak tekanan pekerjaan? Tidak, Nek. Jangan khawatir. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa kau masih mengajar privat? Nenek tidak ada kerjaan lain. Les privat. Tidak hanya menghasilkan uang bagiku, tetapi juga membuat pikiranku tetap aktif. Hei, Suxia. Sudah lebih dari setahun, cucu perempuan saya dan suaminya sangat sibuk. Saya bahkan belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Nenek, sejak aku menikah, kau terus menyebut suamiku. Apa kau tak sayang lagi padaku? Aku cemburu. Dasar anak konyol. Tentu saja, nenek sayang padamu. Nenek tahu kamu sibuk bekerja. Nenek akan pergi ke Weihai untuk menemuimu di festival musim semi ini. Oh, tidak. Nenek akan datang ke Weihai dan perceraiannya akan terbongkar. Tidak mungkin. Aku harus memberitahunya. Nenek, sekarang banyak orang tidak menikah dan tetap hidup bahagia. Benar. Itu urusan The mereka. film was Jika mereka tidak translated menikah, and narrated by M. kami Media. sudah menikah. Jadi kami harus menjalani hidup kami dengan baik. Yingwen beruntung menikahimu. Ini adalah berkah dari kehidupan masa lalunya. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Apa dia menindasmu? Tentu saja tidak, Nek. Jangan khawatir. Kami baik-baik saja. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk atau menindasmu, kita akan menceraikannya. Tidak peduli siapapun, picunya. Sayang, Nenek. Sayang kamu juga, sayang. Bagaimana dia tahu aku masih bangun? Mungkinkah dia mencariku untuk urusan pekerjaan? Tuan Fu. Susia, kemarin adalah salahku. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu. Tuan Fu, kumohon, jangan pecat aku. Aku menerima permintaan maafmu. Tapi keputusan Tuan Fu sudah final. Tidak, kau bisa mengubah pikiran Tuan Fu. Dia melakukan semua ini untukmu. Susia, kumohon, tolong bantu aku. Oh, jika kau tidak membantuku, aku tamat. Lepaskan. Biarkan dia pergi. Tuan Fu. Tuan Fu, aku sudah minta maaf pada Susia. Mawei, bawa dia pergi dari sini. Tuan Fu. Tuan Fu. Dokter Tan. Dokter Tan. Tolong obati dia segera. Cepat. Aku menyuruh Lani meninggalkan food court. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu, dia tidak bodoh. Lani ini belum lama di Beijing. Tapi dia sudah menggelapkan cukup banyak. Aku tak menyangka dia terlihat begitu polos. Tapi punya pikiran licik. Ada banyak hal yang terjadi di sini. Aku berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kau tidak bisa beradaptasi dengan iklim di sini, aku akan meminta Maui mengantarmu kembali. Tuan Fu, aku bisa beradaptasi. Lain kali kau dalam bahaya. Jangan gegabah. Aku tidak sedang bersikap bodoh. Itu naluri. Apa suamimu tahu kau terluka? Aku tidak memberitahunya. Kenapa? Aku tak ingin dia khawatir. Jika aku suamimu dan kau dalam bahaya dan tidak memberitahuku, aku akan marah. The film was translated and narrated by M. Media. Aku agak lapar. Ikut aku untuk makan larut malam. Baiklah. Selesai. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih, Dr. Tan. Terima kasih, Tuan Fu. Tuan Fu, aku bisa pakai tangan kiriku juga. Jangan salah paham.
Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Terima kasih, Tuan Fu. Kau tidak makan. Aku belum terlalu lapar. Jangan bilang kau melakukan ini khusus untuk menjagaku. Suamimu akan cemburu, kau tahu. Aku bertanya karena takut dia cemburu. Itu sebabnya aku harus menjelaskan. Apa kau sangat mencintainya? Ya, aku sangat mencintainya. Kau harus istirahat. Aku pergi sekarang. Aku bahkan tak ingat. Seperti apa rupanya? Cinta apanya? Ma Wei bilang Lani telah menstabilkan keadaan di pihak Nyonya. Dia seharusnya tidak mengganggu Susia lagi. Lani juga bilang, alasan Nyonya begitu aktif akhir-akhir ini adalah karena Nona Shinran. Dan Nona Shin akan kembali dari belajar di luar negeri. Dia ingin membersihkan rintangan untuk Nona Shin. Urusanku bukan urusannya. Dia tetap ibumu. Melakukan ini, bukankah itu akan memengaruhi reputasinya? Cia. Reputasi. Apakah kau punya perasaan yang berbeda untuk Susia? Apa aku akan membiarkan siapapun menggertakmu dan Ma Wei? Jadi kau menganggapnya salah satu milikmu. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Tuan Fu, aku tak akan naik mobilmu. Nanti ada yang menjemputku. Bagaimana persiapannya? Katamu perusahaanmu punya banyak pengacara hebat. Kenapa kau memilihku? Kau tidak benar-benar diselingkuhi, kan? Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Semua orang di 4 keluarga besar sudah tahu. Sepupumu Liang Chen punya latar belakang keluarga dan paras yang rupawan. Dia juga sepenuhnya mengabdi padamu. Kau bahkan tak meliriknya. Kau bersikeras mencari gadis biasa yang nenekmu sebutkan. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kau telah diselingkuhi dengan Megan. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Bahkan sudah sampai ke nenekku. Mari kita mulai bisnisnya. Hanya dengan sepatah kata darimu. Malam ini, aku akan memastikan dia menandatangani ini. Surat perjanjian cerai. 2 jam. Aku ingin melihat surat perjanjian cerai dengan tanda tangannya di atasnya. Ya. Halo Narasu. The film Ya. was translated Suamimu, and Tuan Yin, narrated punya by pengacara M baru. Media. Baiklah, katakan di mana kita bertemu. Kedai kopi King Feng. Minum kopi tepat setelah turun dari pesawat. Bukankah seharusnya kau istirahat dulu? Aku kesini bukan untuk minum kopi. Aku kesini untuk bercerai. Cerai? Kau baru saja turun dari pesawat. Ini karena Nona Zinran. Laki-laki brengsek ini benar-benar anjing. Aku ikut denganmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Halo Narasu. Marga saya Sur. Saya yang akan bertanggung jawab mulai sekarang atas proses perceraian Anda dengan Tuan Yin. Ini surat perjanjian cerainya. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani di sini. Cerai. Aku masih harus menandatangani surat perjanjian cerai. Maaf, aku belum pernah bercerai sebelumnya. Coba kulihat lebih dekat. Kau cukup humoris. Tidak apa-apa. Lihat dulu. Kompensasi, 10 juta untuk kerugian emosional. Kita sudah menikah selama 1,5 tahun, tapi aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kita juga tak pernah bertengkar. Sekalipun kita bercerai, kita harus berpisah secara baik-baik. Aku tak menyangka dia mengajukan tuntutan yang keterlaluan. 10 juta untuk kerugian emosional ini. Apa maksudnya? Norasu, apa yang kau lakukan? Kau tahu sendiri. Wanita ini pastilah pakar hubungan sejati. Tertangkap basah. Namun dia tetap bergeming. Apa yang kulakukan? Ada beberapa hal yang kita semua pahami. Kalau kamu masih bersikeras pura-pura bodoh, jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak kejam, kamu akan menandatangani surat perjanjian cerai ini, suka atau tidak. Bagaimana kalau aku tak mau tanda tangan? Kau bisa apa? Kau kembali dan beritahu Ying Wen. Kalau dia mau cerai, kita akan ke kantor urusan sipil dan selesaikan prosedurnya. Sesederhana itu. Tapi kalau dia mencoba menipuku untuk mendapatkan uangku, dia bisa melupakannya.
Beri aku 2 menit. Halo, Shengyan. Ada apa masalah lagi? Istrimu sungguh cantik. Sun Yimin. Aku akan memberimu waktu setengah jam lagi. Istrimu menolak untuk menandatangani perjanjian. Jadi bagaimana jika dia tidak mau tanda tangan? Dia pikir dia siapa? Bukannya dia tidak mau tanda tangan, hanya saja dia tidak mau membayar 10 juta sebagai ganti rugi emosional. Kalau begitu dia tidak perlu membayar. Baiklah. Norasu, ini perjanjian baru, lihatlah. Oke, aku sudah menandatanganinya. Ada pertanyaan lain. Bolehkah aku bertanya? Apakah kamu tahu apa pekerjaan suamimu? Apa peduliku apa yang dia lakukan? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu identitas Shengyan. Setelah mereka resmi bercerai, kita akan memberitahunya yang sebenarnya. Dia akan sangat menyesal. Kalau begitu aku akan menemuimu di kantor urusan sipil sebulan lagi. Baiklah, hubungi aku saja kalau begitu. Baiklah. Suksia, kau hebat. Menghadapi orang seperti itu, kau bahkan tidak gentar. Aku mendengar semuanya di ponselku. Kau sungguh hebat. Tentu saja, biasanya mengikuti Tuan Fo. Adegan besar apa yang belum pernah kulihat? Masalah kecil. Ayo, kita makan hotpot. Ayo pergi. Shengyan, istrimu sungguh cantik. Sayang sekali orang lain yang mendapatkannya. Tapi kukatakan padamu, dia wanita yang tangguh. Dihadapkan dengan pertanyaanku, dia bahkan tidak mengubah ekspresinya. Nama ini persis sama. Tapi dibandingkan dengan tanda tangan asisten Su, gayanya benar-benar berbeda. Tangani sesegera mungkin. Aku sudah mengurus semuanya. Kamu hanya perlu sebulan kemudian. Pergi dan urus prosedur perceraiannya. Masih butuh sebulan. Ada masa tenan untuk perceraian, kau tahu. Tapi kau sudah lebih dari setengah jalan. Kau bisa keluar. Saudara, aku sudah melakukan segalanya untukmu. Bahkan tidak memberiku minum air. Biarkan aku pergi. Kau terlalu tidak setia. Lei Shen. Untuk Tuan Muda Sun kita. Segelas air. Oke, begitu lebih baik. Terima kasih, Li Shen. Tuan muda bertingkah bodoh. Kau juga bertingkah bodoh dengannya. Kupikir ketika Tuan muda kembali kali ini, dia akan hidup bahagia dengan Nyonya muda. Aku tak menyangka kau akan berlari dan mengatakan bahwa mereka berdua akan bercerai. Aduh, berantakan sekali. Li Shen, masalah ini sungguh bukan salahku. Ngomong-ngomong Shengyan, aku akan pergi ke luar negeri sebentar. Untuk ulang tahunmu, aku tidak akan minum denganmu. Aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Tidak perlu. Nanti aku akan meminta seseorang mengirimkannya padamu. Aku pergi dulu. Tak perlu. Tuan muda, apakah Anda benar-benar berencana menceraikan Nyonya muda? Benar-benar tidak berencana membawa Nyonya muda pulang? Rumah ini takkan punya Nyonya muda lagi. Kau seharusnya tidak selalu membicarakannya. The film was translated and narrated by M Media. Suksia mengalami kecelakaan mobil. Bukan apa-apa. Lihat, cuma goresan kecil. Kalau kamu nggak percaya, aku masih bisa berdiri. Dan melompat-lompat untukmu. Duduklah, entah kau baik-baik saja atau tidak. Malam ini, kau harus tetap di rumah sakit untuk observasi. Kau harus mendengarkanku dalam hal ini. Ini, pria yang membuat wanita ini jatuh cinta. Aku ingin lihat. Seperti apa rupanya? Tuan ini, siapa yang kau cari? Aku hanya bosnya. Dia terluka. Wajar jika ada suami di sisinya untuk merawatnya. Sangat wajar. Apa yang harus kulakukan dengan masuk ke sana sekarang? Bukankah itu akan mengganggu mereka? Gu Beihan. Keluar untuk minum beberapa gelas. Hei, aku hanya bilang. Kau dan istrimu tidak punya perasaan apa-apa. Dia selingkuh, terus kenapa?
Kenapa repot-repot untuk wanita? Murahan. Menyiksa dirimu sendiri. Dia wanita penipu. Apa dia pantas untuk kusakiti? Kalau tidak, kenapa wajahmu muram? Siapa bilang aku sedang sedih? Ayolah kau. Masih berakting, Kak. Meskipun diselingkuhi itu memalukan bagi pria manapun, kurasa lebih baik aku tidak menggosok garam pada lukamu. Benar. Shenyan, kau sudah di barat selama lebih dari sebulan. Kita belum melihat asisten kecilmu itu selama berabad-abad. Mau mengajaknya minum? Wanita yang sudah menikah, dan kau masih tergila-gila. Tidak. Apa salahnya menikah? Suaminya tidak sekaya aku. Tidak setampan aku. Jika aku mengejarnya, dia tidak akan punya kesempatan. Aku peringatkan kau. Dia milikku. Kau coba-coba macam-macam, kau lihat saja nanti. Tidak, dia bukan milikmu. Dia asistenmu, bukan istrimu. Lagi pula, jika aku mengejarnya, dan dia mau ikut denganku, apa urusanmu? Jika kau benar-benar menyukainya, siapa yang peduli kalau dia punya suami? Rebut saja dia. Aku tidak percaya. Ada yang bisa menolakmu. Fu Shenyan. Apakah? Kau. Jangan minum lagi. Apa aku benar-benar menginginkannya? Entahlah. Tapi melihat dia begitu dekat dengan pria itu, aku geram. Mungkin karena pernikahanku gagal. Aku iri pada suaminya. Memiliki istri sebaik itu. Asisten Su. Istri Pak Fu selingkuh. Dia patah hati, hampir menangis. Lebih baik kau antar dia pulang. Sahabatmu ini membantumu. Entah ada percikan api atau tidak, itu terserah padamu. Rasakan betapa kerasnya ranjang rumah sakit ini. Aku sudah 1,5 bulan dalam perjalanan bisnis ini. Aku kangen banget sama tempat tidurku di rumah. Suksiat, kau keras kepala sekali. Luka luarnya mungkin bukan apa-apa. Tapi bagaimana? Kalau ada luka dalam, kau beruntung masih hidup. Kukatakan padamu, kau tahu, hanya sedikit lebih dekat. Dan aku dan Wen Wen tidak akan pernah melihatmu lagi. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Pak Fu diselingkuhi. Saat kita melewati Buckingham. Turunkan aku saja. Harus. Kau tidak akan jadi sopir. Bos pelit itu lanjutkan. Nggak ada pilihan. Aku asisten pribadinya. Kita tidak kekurangan uang. Biaya hak cipta akan segera masuk. Kenapa kau tidak? Berhenti saja. Nggak mungkin. Ini tempatnya, sudah larut. Wen Wen juga tidak ada di sini. Aku akan mengantarmu ke sana. Nggak perlu. Nggak pantas banget. Biar kalian berdua menemani aku. Jangan khawatir. Aku kecoa yang nggak bisa mati. Ayo. Yo. Nona Su. Nona Su, lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Gu Xiao, kamu bohong padaku. Beraninya aku berbohong padamu? Xiang Yan ada di dalam. Nona Su, apa kau mau mendapat kesempatan untuk berada di dekat menara air dan mendapatkan bulan lebih dulu? Gu Xiao, apa maksudmu? Berita tentang perselingkuhan istri CEO-mu sudah menyebar seperti api. Banyak wanita menginginkannya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi kau berbeda. Kau bersamanya setiap hari. Inilah kesempatanmu. Gu Xiao, jangan ngomong sembarangan. Xiang Yan, kaya, tampan, dan dengan tubuh yang bagus. Apa kau tidak ingin menikah dengannya? Nggak, sama sekali nggak. Gu Xiao, kalau kamu nggak mau aku kehilangan pekerjaanku, tolong jangan ngomong sembarangan. Lagi. Pak Fu. Mengapa kamu datang ke sini? Apa dia ke sini khusus untuk menjemputku? Itu tugasku. Suruh Mahui menjemputku. Xiang Yan, ngomong apa sih? Cepat dan biarkan Suksia mengantarmu pulang. Omong kosong tidak sama sekali. Omong kosong itu tugasku. Pelan-pelan. Dah.
Pak Fu, Anda alergi alkohol lagi. Suxia. Bisakah kau membantuku membuat semangkuk sup penghilang mabuk lagi? Baiklah. Pak Fu, aku tahu. Dikhianati itu rasanya nggak enak. Aku juga merasakannya. Minum dulu sup penghilang mabuknya. Istirahatlah setelah selesai. Kau terluka lagi. Bukan apa-apa, kok cuma goresan doang. Kalau kamu baik-baik saja, aku akan kembali. Suxia. Jangan pulang malam ini. Apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu tak bisa dapat taksi di distrik villa jam segini. Pilih kamar tamu di lantai 2. Pak Fu, jadi itu maksudmu? Aku terlalu banyak berpikir. Aku takut mengganggu istirahatmu, Pak Fu. Lebih baik aku kembali. Kamu di lantai 3. Aku di lantai 2. Apa? Apa kau akan mendengkur? The film was Dan menggangguku. translated and narrated by M Tapi, Media. Ini sudah jam 2 pagi. Kau masih harus datang besok pagi. Yakin mau pulang? kalau begitu, terima kasih, Pak Fu. Kamu juga, istirahatlah. Aku nggak nyangka, Pak Fu begitu tampan. Dan punya tubuh sebagus itu. Pria setampan itu. Siapa yang tega menyelingkuhinya? Mungkinkah Pak Fu nggak begitu hebat dalam hal itu? Makanya istrinya. Nyonya, Anda sudah kembali. Bibi Li, aku Suxia. Aku sekretaris pribadi CEO. CEO minum terlalu banyak kemarin. Aku yang membawanya kembali. Sudah terlalu malam, jadi aku menginap di kamar tamu. Kukira Nyonya yang telah kembali. Enggak. Nona Su, apakah kau punya pacar? Aku sudah menikah. Menikah begitu muda. Kalau aku bisa melihatnya setiap pagi saat bangun tidur, itu pasti menyenangkan. Tuan muda, minyak sudah siap. Dia nggak akan makan, aku saja. Kenapa aku masih bisa melihat dadanya? Meskipun dia berpakaian, aku masih bisa melihat dadanya. Semangkuk mie yang begitu besar. Yakin satu orang bisa menghabiskannya. Yah, bagaimanapun juga, dia sudah masak sebanyak itu. Sayang, kalau dibuang. Pak Fu, mau coba sedikit? Baiklah. Bagaimana rasanya? Lumayan. Tuan muda, sebenarnya semangkuk mie ini dibuat oleh Nona Su. Suami Nona Su adalah pria yang beruntung karena telah menikahi wanita yang begitu cakep dan rumahan. Tentu saja, pria itu nggak menghargai aku. Dialah yang nggak punya selera.